A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhwah, tahiyatil mahabbah fillah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Jazakumullah khair, Dr. Wedi yang memandu di pertemuan sahabat surga di Recording in progress. mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Allah bersamakan keluarga besar Pak Dokter, penuh kebaikan di dunia, dibersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Dan seluruh sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di sore hari ini bersama seluruh keluarga sahabat surga untuk kembali menaut hati, mengejak cinta di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan tersempurna dari amal saleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita membangun kebersamaan penuh ketaatan di dunia setiap pekan sore seperti ini. Mudah-mudahan mengantarkan kita menemukan kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga insya Allah. Alhamdulillah, walaupun suasana liburan ya, ada yang masih panjat pinang, ada yang masih lomba makan kerupuk, memasukkan pulpen ke botol dan lain-lainnya, Pak Dokter. Alhamdulillah sebagian sahabat surga masih bisa melingkar iman sore hari ini di tengah kesibukan liburan dan menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Mudah-mudahan pengorbanan kita sore hari ini untuk tetap menaut hati seperti ini dalam lingkaran iman di taman surga ini betul-betul menjadi amal soleh yang istimewa yang kita bangun bersama-sama di hari liburan ini. Insya Allah. Saya pun insya Allah nanti malam Pak Dokter jam 1 ya akan berangkat ke Jakarta, kemudian menerbangkan ke Bali karena 3 hari ada pertemuan dengan seluruh asatid Khalifah di Bali ya. Hampir ada 10 asatid yang berangkat ke sana. Memang sih bukan liburan, tapi ada banyak meeting yang harus dilakukan sambil berlibur. Berlibur apa Pak Dokter ya? Apa inilah, Ustaz. Baik. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Bunda Nani juga ada, Bunda Yanti Masya Allah ya, Teh Tina ya, juga ada. Walaupun tadi pagi saya tunggu Teh Tina tidak ada ya di kajian Al-Haris. Baik, pertemuan sore hari ini sahabat surga adalah Al-Muhadharah Ats-Tsaniyah, pertemuan kedua di Al-Maudu Ats-Tsani, di materi kedua kita tentang Allah Al-Mujib, Allah yang maha mengijabah doa. Ya. Di bahasan sebelumnya, di pertemuan awal, di materi pertama kita sudah membahas satu penjelasan dari para ulama kita tentang siapa Allah Al-Mujib. Ya. Penjelasan pertama, Allah Al-Mujib itu adalah Innallaha yuhibbud du'at, yaitu Allah yang begitu mencintai orang-orang yang berdoa. Saking Allah mencintainya orang-orang yang berdoa, sampai Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ya. Kemudian, saking Allah mencintai orang yang berdoa,
sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mayyas'alullah yagdob alaih." Barang siapa yang jarang berdoa kepadaku, atau barang siapa yang jarang berdoa kepada Allah, Allah itu murka dan marah. Kenapa? Karena Allah begitu mencintai orang-orang yang berdoa dan meminta kepadanya. Kemudian alasan yang ketiga, saking Allah jatuh cinta kepada orang-orang yang berdoa, sampai-sampai doa dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita meminta dan berdoa kepadanya, boleh jadi doa-doa kita belum dikabul, tapi sudah menjadi pahala buat kita semua. Bahkan saking Allah begitu mencintai orang-orang yang berdoa kepadanya, Allah di dalam hadis Muslim turun setiap malam di sepertiga malam menemui kita, dan Allah menawarkan 3 hal. Di antaranya, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku pasti kabulkan. Ini di antara di antara alasan saking Allah mencintai kita, setiap kita berdoa kepadanya. Bahkan di pertemuan kemarin kita sudah sampaikan, Dr. Wedi, saking Allah mencintai orang-orang yang berdoa kepadanya, Allah turunkan musibah di kehidupannya. Kenapa Allah turunkan musibah di kehidupan seorang hamba? Karena Allah ingin mengajari hamba itu berdoa yang tepat kepadanya. Karena segala keberlimpahan, segala kebahagiaan selama ini kadang membuat kita lupa bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu ya? Jadi Allah memberikan kita ujian, musibah, karena Allah ingin mengajari kepada kita cara berdoa yang baik kepadanya. Pakai hati, pakai air mata, mengadahkan tangan, ya dan seterusnya. Dan itu kita lakukan, doa seperti itu, ketika kita sedang menghadapi ujian dan musibah-musibah di kehidupan. Dan lihatlah orang-orang yang jarang mendapatkan musibah, ujian, dan lain sebagainya, kadang tidak tahu bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Nah, ini sudah kita bahas tuntas di pertemuan pertama di materi awal tentang siapa Allah Al-Mujib. Ya, begitu. Sekarang kita masuk sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, penjelasan yang kedua dari para ulama kita tentang siapa Allah Al-Mujib. Siapa Allah yang mengijabah doa itu? Imam Ar-Razi atau Fakhrul Razi rahimahullah mengatakan, siapa Allah Al-Mujib itu? Yaitu Allah yang yasma'u da'wati ibadihi. Yaitu Allah yang mendengarkan semua doa-doa hambanya, wa yasma'u tadarru'atihim ilaihi, dan mendengarkan segala keluh kesahnya, segala mintanya, segala rintihannya. Wala yashgiluhun nida'un an nida'in, dan Allah tidak akan sibuk dari satu doa dengan doa yang lain. Artinya Allah dengarkan semua doa itu. Wala yamna'uhu ijabatu doain an doain, dan Allah tidak akan terhalang mengabulkan satu doa dengan doa yang lain. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika semua hambanya itu berdoa, Allah tidak akan merasa sibuk. Semuanya Allah dengar. Dan itu kita tidak punya kemampuan seperti itu. Bisa nggak Bapak Ibu mendengarkan semua orang yang bertanya kepada kita? Misalnya di sini ada 100 orang, terus bertanya bersamaan, kira-kira kita bisa dengar tidak? Bisa, tapi tidak jelas kan? Kita akan bilang, Bapak, Ibu, tolong satu persatu. Karena kita tidak punya kemampuan mendengarkan permintaan orang secara bersamaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking mencintai orang yang berdoa, andaikan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat di waktu yang sama meminta semuanya kepada Allah, Allah bisa dengar semuanya satu persatu dengan baik. Betul tidak? Dan Allah bisa mengijabah semua doa yang berbeda itu di waktu yang sama. Dan Allah tidak merasa sibuk. Kenapa? Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Dr. Wedi ketika di rumah sakit, ketika menangani pasien, pasti ada daftar tunggu itu. Kenapa? Karena Dr. Wedi tidak bisa dan tidak mungkin bisa menangani pasien secara bersamaan gitu.
50 orang langsung nggak bisa satu persatu begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Masya Allah. Bapak Ibu bayangkan, andaikan kita ketika meminta kepada Allah harus ada daftar antrian. Kira-kira kita nomor keberapa Bunda Yanti? Andaikan ketika berdoa kepada Allah itu memakai daftar antrian. Kita ini antrian keberapa gitu. Karena seluruh manusia itu mau berdoa kepada Allah. Ya kan? Kadang Pak Dokter kita nunggu di rumah sakit saja sudah kesel ya kalau antriannya itu terlalu panjang tuh. Jadi curhat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun kita meminta kepadanya Allah bisa. Setiap malam berapa ratus juta orang yang berdoa kepada Allah di sepertiga malam. Apa kalau dengar semuanya? Dengar. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya Allah maha baik. Allah maha bisa mendengarkan semua hamba-hamba yang meminta kepadanya di waktu bersamaan. Dan bisa mengabulkan semua doa-doa itu satu persatu tanpa merasa kerepotan. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan semua umat manusia meminta kepada Allah di waktu bersamaan, bagi Allah seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan, tidak merasa repot itu. Ya, Masya Allah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini makin membuat kita jatuh cinta kepada Allah. Andaikan kita harus berdoa kepada Allah menunggu daftar antrian, tahun keberapa kita punya kebahagiaan itu untuk berdoa kepada Allah. Tapi kapanpun, dimanapun, kita ingin meminta kepada Allah, itu bisa. Masya Allah. Bahkan, ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, berdoa kepada Allah bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar untuk mengabulkan doa-doa kita, Pak Dokter. Tetapi wa innama huwa sillatun turabbitu bainal abdi wa rabbihi. Tetapi doa adalah penghubung yang sangat kuat, ikatan yang sangat erat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka ketika kita berdoa, belum tentu doa kita langsung dikabul, tapi sudah menjadi pahala dan hubungan kita kian dekat dan kian mesra dengan Allah. So, Bapak Ibu, kerasa nggak? Kalau kita setiap meminta kepada Allah, makin dekat nggak dengan Allah? Terasa nggak Bapak Ibu sekalian? Karena doa bukan sekedar ibadah, tetapi silatun turabbitu bainal abdi wa rabbihi. Doa itu ikatan yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Fayash'uru biladdati munajatihi. Dan seorang hamba akan merasakan nikmat ketika mengadahkan tangan dan meminta kepada Tuhannya. Bapak Ibu, terasa nggak ketika kita mengangkat tangan, kemudian berdoa dan meminta kepada Allah, ada sebuah kenikmatan nggak yang terasa? Nikmat Bapak Ibu ketika bermunajat itu. Ya, memang belum dikabul. Memang belum dikabul doa-doa kita. Tetapi sudah ada kenikmatan yang kita rasakan di perasaan kita ketika kita mengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. Itu sebuah kenikmatan Bapak Ibu yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kajian sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, momentum ternikmat bagi seorang hamba bersama Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Itu momentum ternikmat Bapak Ibu. Karena ketika kita sedang bersujud, kita bisa banyak bercerita kepada Allah. Kita bisa banyak curhat kepada Allah. Kita bisa banyak meminta kepada Allah. Bahkan banyak di momentum-momentum sujud seorang hamba berderai air mata. Betul Pak Dokter ya? Kenapa? Itu nikmat Pak. Ketika kita betul-betul meringankan semua beban-beban perasaan kita dan kita semua ceritakan kepada Allah itu. Nikmat Bapak Ibu. Walaupun belum tentu doa kita langsung diijabah. Makanya kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli apakah doaku dijabah atau tidak. Ya aku khawatirkan ketika aku sudah tidak bisa lagi berdoa. Nikmat Bapak Ibu berdoa itu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita punya Allah yang maha kuat untuk menguatkan kelemahan kita, untuk menolong ya masalah kita, untuk mengabulkan pinta-pinta kita. Itu sebuah kenikmatan sekali. Masya Allah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
wa yazdadul iman fi qalbihi. Dan ketika kita berdoa, Pak Dokter, hubungan makin kuat dengan Allah, kita merasakan nikmat ketika bermunajat, dan iman kita makin bertambah itu. Itu ketika berdoa, ya. Wa yatawakkal alaihi wa huwa ala yaqin tam bi annallaha ma'ahu. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, dan ketika kita berdoa, merasa nggak ada Allah yang bersama kita, Bapak Ibu? Itu ngerasa nggak Bapak Ibu sekalian? Coba saya tanya kepada Bapak. Bapak Ibu ketika berdoa ke siapa? Kepada Allah kan? Berarti menunjukkan bahwa Allah itu ada nggak buat kita? Itu sumber bahagia Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya. Oh, itu luar biasa Bapak Ibu. Seorang hamba ketika berdoa, dia yakin ada Allah yang bersamanya itu. Karena nggak mungkin Pak Dokter ya ada orang yang berdoa kepada Allah, kemudian dia tidak yakin ada Allah bersamanya kan? Nggak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian, doa itu adalah sebuah penjelasan seorang hamba bahwa dia yakin punya Allah yang tidak pernah meninggalkannya itu. Masya Allah. Nikmat doa itu Bapak Ibu sekalian. Karena kita merasa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan makanya kata para ulama Pak Dokter, memang hidup bersama iman itu tidak menjanjikan kemewahan, kelapangan, kebahagiaan. Hidup bersama iman itu kadang warnanya tidak seindah pelangi, suasananya tidak sehangat mentari musim semi, bahkan tidak semanis madu. Namun hidup bersama iman, ada sebuah perasaan indah yang dirasakan, yang rasa ini tidak mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang yang berantakan imannya. Perasaan apa itu? Perasaan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Wah, nikmat Bapak Ibu sekali. Nah ini Bapak dan Ibu ya, keistimewaan ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini penjelasan yang kedua ya dari para ulama. Siapa Allah Al-Mujib itu? Yaitu Allah yang mendengarkan setiap doa hamba-hambanya, yang mengabulkan setiap permintaan hambanya, dan Allah tidak merasa kesibukan ketika semua hambanya itu meminta kepadanya di waktu bersamaan. Bahkan Allah mengijabah satu-satu doa itu dengan ijabah yang berbeda di waktu bersamaan, dan Allah tidak merasa repot. Masya Allah itu ya. Kalau kalau misalnya saya mendengarkan curhatan Dokter Wedi. Dokter Wedi curhat sama saya dengarkan. Kemudian yang lain tuh curhat juga sama. Kira-kira curhatan dia terhalang nggak, Bapak Ibu sekalian? Terhalang, karena saya sedang fokus mendengarkan curhatan Dokter Wedi. Maka yang lain saya tidak bisa dengarkan dengan fokus, betul kan? Tapi Allah bisa fokus ke semuanya itu. Masya Allah ya. Allah Al-Mujib. Makanya Bapak dan Ibu, kalau nggak percaya silakan. Bapak Ibu nanti sepertiga malam berdoa. Ada kenikmatan, ada ketenangan, ya. Ada iman yang bertambah, ada hubungan yang begitu dekat antara kita dan Allah. Ada perasaan yang menghujam kuat bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, selalu ada bersamanya. Itu kenikmatan-kenikmatan ketika kita bermunajat kepada Rabb kita dalam pinta-pinta terindah kita di lisan kita kepadanya itu. Masya Allah. Oke, kita masuk ke penjelasan ketiga Bapak Ibu sekalian. Siapa Allah Al-Mujib itu? Walladzi ajaba da'watak. Ya. Yaitu Allah yang mengijabah doamu inda ittirar, ketika engkau dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam musibah, ya. Kemudian wakasyafa mihnatak, dan Allah yang membuka segala musibah-musibah hidupmu indal istiqor, ketika Anda membutuhkan pertolongannya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian warahima do'faka inda dzillah wal inkisar, dan Allah akan merahmati, ya, Allah itu akan apa bahasanya ya, akan merahmati atau menyembuhkan kelemahanmu ketika engkau merasa terluka dan berantakan dalam hidupmu itu. Ini Al-Mujib. Jadi Pak Dokter, Al-Mujib itu bukan sekedar mengijabah doa, tetapi juga Allah itu mengangkat ujian-ujian hidup kita. Allah itu mengubah musibah menjadi anugerah, dan Allah menyembuhkan siapapun yang sedang lemah dan perasaan sedang hancur dan terluka itu. Itu Al-Mujib sebenarnya.
Kan selama ini Dokter Wedi ya, sahabat surga semua, siapa Allah Al-Mujib itu? Allah yang mengijabah doa. Udah segitu kan? Tidak. Ini lihat Imam Fahroji menggambarkan dengan sangat indah sekali. Allah yang mengijabah doa ketika kita sedang terluka. Allah yang mengangkat ujian-ujian hidup kita ketika kita membutuhkan pertolongannya. Bahkan Allah menguatkan kelemahan kita dan menyembuhkan luka-luka kehidupan kita ketika kita datang kepadanya dalam keadaan hancur itu. Ya, dillahul inkisar, dalam keadaan hina dan kita hancur itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak dan Ibu, contoh misalnya begini ya. Doa itu adalah faddu'a'u sillatun wathiqatun. Hubungan yang sangat kuat ya, ikatan yang sangat kuat bainal mar'i wa khaliqihi, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wasilahun qawiyun, dan senjata yang sangat kuat, yasta'inu bihi fi wajhihi masyakilihi wa a'daihi ala kaunihi sababan linani ridallah subhanahu wa ta'ala. Doa adalah hubungan yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya, senjata yang sangat dahsyat ketika seorang hamba meminta pertolongan kepadanya, kepada Allah, ketika sedang menghadapi masalah, musibah, musuh, dan lain sebagainya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak percaya, kita lihat satu persatu di dalam Al-Quran, bagaimana hebatnya doa membisik di bumi terdengar ke langit, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat, doa bukan sekedar meminta, namun bagaimana Al-Quran menjelaskan kehebatan doa. Pertama, Bapak Ibu sekalian, hunaka amsilatun adidatun fil Quran, ya tudihu quwatad doa. Di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh yang menjelaskan kepada kita tentang kekuatan dan kehebatan doa itu. Minha anna nabiyya Zakaria. Ini Pak Dokter. Di antara contoh itu adalah anna nabiyya Zakaria alaihissalam alladzi lam yakun lahu waladun wa balagha minal kibar atiyya wa kanat zauzatuhu akhiran. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Di antara contoh terhebat di dalam Al-Quran tentang kekuatan doa adalah tentang kisah Nabi Zakaria. Alladzi lam yakun lahu waladun, yang belum punya anak. Wa balagha minal kibar, dan usianya sudah sangat tua. Atiya wa kanat zauzatuhu akhiran, dan istrinya Mandul, Ustaz. itu mandul, Pak. Mantu bukan SMA negeri. Man ya. Dan istrinya tuh akhiran, Bapak. Siapa? Hana itu akhiran. Secara medis mustahil itu bisa punya keturunan karena sudah tidak ada sel telur, Bapak. Perpaduan antara seorang istri yang mandul dan suami yang sudah sangat tua, punten Pak Dokter, secara medis sangat tidak memungkinkan punya anak, kan? Betul ya, Bapak Ibu sekalian. Illa annahu amana biqadrati wa quwwati du'a. Namun Nabi Zakaria sangat percaya dengan kekuatan doa, Bapak Ibu sekalian. Fada'a rabbahu ayyarzuqahu bidurriyatin. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah punya keturunan. Wahabahullahu bin Nabi Yahya, dan Allah tidak kecewakan siapapun orang yang berharap kepadanya. Maka Allah kasih seorang anak bernama Yahya. Ya. Lepaskan nggak Bapak Ibu kekuatan doa? Coba. Doa tidak hanya mengabulkan sesuatu yang mungkin terjadi. Bahkan doa bisa memungkinkan dan memudahkan sesuatu yang mustahil terjadi. Ini doa Bapak sekalian. Ya. Saya ulang Bapak Ibu, doa bukan sekedar memungkinkan terjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi doa bisa memungkinkan dan memudahkan terjadi sesuatu yang sangat mustahil terjadi. Ini Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian. Memang Nabi Zakaria ini Bapak Ibu ya, sudah kalau bahasanya sudah dia minta,
Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala punya keturunan. Kemudian beliau masuk ke mihrab Maryam, dan ternyata di mihrab Maryam, yaitu ponakan yang diasuhnya di Baitul Maqdis. Maryam ini kan ponakan ya, putra dari El Imran kan, putra dari Imran, dan istrinya Hana. Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, kemudian mendapati banyak makanan, bahkan menemukan buah-buahan musim panas di musim dingin itu. Kita bertanya kepada Maryam, Zakaria ini, annalaki hadza ya Maryam, ini dari mana semua ini? Apa kata Maryam? Huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha. Semua ini dari Allah. Allah lah yang memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Setelah itu Pak Dokter langsung lebih semangat berdoa minta putranya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah tidak kecewakan. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh kehebatan doa. Bisa memudahkan suatu terjadi, padahal sebetulnya secara logika itu sangat mustahil terjadi. Wah, sekalian itu ya, Masya Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu, inilah, ini doa siapa ini? Ini ini adalah Ibrahim Bapak Ibu. Apa kata Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismaila wa Ishaqa inna Robbi lasami'ud du'a. Ini kalimat Ibrahim Bapak Ibu. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Ya, betul? Sesungguhnya Robku benar-benar mendengar permintaanku. Ini kalimat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hari tua Bapak Ibu, Nabi Ibrahim tidak patah harapan, tidak berputus asa kepada Allah untuk punya keturunan. Ya kan? Terus meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kenapa? Inilah hebatnya orang-orang beriman, tidak pernah berputus asa dengan Robbi, tidak pernah berpatah harapan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kasih Ismail dari Hajar dan Ishak dari Sarah Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dua putra ini kan, kalau Ismail itu dari istri bernama Hajar, dan Ishak dari istri bernama Sarah. Dua-duanya didapatkan dalam keadaan usia yang sudah sangat tua. Dan apa kata Nabi Ibrahim? Inna Robbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar ya, doa-doaku. Masya Allah. Nikmat Bapak Ibu ya. Kalau kita punya keimanan seperti ini ya, sama sekali tidak ada yang retak di harapan dan di asa kita bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara logika suatu itu tidak mungkin terjadi. Makanya saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah memustahilkan apapun, karena kita punya Allah yang maha memungkinkan segalanya. Kenapa kadang kita sering mengatakan mustahil, padahal kita punya Allah yang bisa mencipta berjuta kemungkinan. Ya, Insya Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kita lihat tentang doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, wahwa silahun istahdamahul anbiya fil as'ab mul mawakif. Dan doa ada senjata bagi para nabi ketika dalam keadaan sangat berat dan sangat sulit sekali. Di antaranya apa contohnya? Fahahwan Nabi fi ghazwati Badar. Ini terjadi dalam kisah perang Badar. Indama nadhara ilal musyrikin, ketika Rasulullah melihat kaum musyrikin, wahum alafun, berjumlah 1.000 orang. Wa ashabuhu 300 wa 19, sementara sahabatnya cuma 319 orang. Bayangkan Bapak Ibu. Pihak musyrikin berapa tadi? 1.000. Para sahabat Nabi 319 orang. Yang kedua, 1.000 orang kaum musyrikin itu sudah terlatih berperang, sudah lengkap persenjataan perang. Sementara para sahabat Nabi baru pindah dari Mekah ke Madinah. Belum punya kekuatan militer, belum punya kekuatan senjata, belum punya kekuatan strategi perang dan lain sebagainya. Dan jumlahnya sangat jauh itu. Betul kan?
Jadi secara logika siapa yang akan menang coba dalam perang Badar ini? Orang-orang Musyrikin. musyrik. Betul, orang-orang musyrik jumlahnya 1.000. Di samping mereka punya kuwatul silahiyah, punya kekuatan senjata, kuwatul askariyah, punya kekuatan militer, kuwatul istitojiyah, punya kekuatan strategi perang, dan mereka sudah terlatih. Sementara para sahabat baru hijrah, baru pindah dari Makkah ke Madinah, belum punya kekuatan ekonomi, kekuatan senjata, kekuatan militer, kekuatan strategi perang, belum. Ditambah jumlah sangat sedikit. Coba Bapak Ibu, bagaimana setelah itu Nabi, nih doanya Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, berikanlah apa yang kau janjikan kepadaku, kata Rasulullah. Ya Allah, datangkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika perkumpulan umat Islam ini dihancurkan, ya, la ta'buduna fil ardi, maka engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini. Ya Bapak Ibu, intah ya. Ini apa doa Rasulullah SAW itu. Kalaulah umat Islam ini tuhlik hadil asoba, dihancurkan di perang Badar ini. Min ahlil Islam la ta'budu fil ard, maka tidak akan pernah ada yang lagi maka tidak akan pernah lagi yang menyembahmu di bumi ini. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan ayat ini Bapak Ibu. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang berturut-turut. Betul Bapak Ibu sekalian? Saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa apa yang menyebabkan Nabi Zakaria itu punya anak? Doa. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim punya Ismail dan Ishak? Doa. Apa yang menyebabkan Rasulullah menang di perang Badar pada jumlah sedikit? Doa. Apa yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan? Doa. Apa yang menyelamatkan Musa dari lautan? Doa. Apa yang menyelamatkan Ibrahim dari api? Bapak Ibu, doa. Maka semua kisah-kisah hebat yang diabadikan dalam Al-Quran itu semua berbicara tentang apakah berdoa. Lalu masih ragukah dengan doa kita kepada Allah? Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan Nabi Zakaria punya Ishak? Pada usianya isinya itu doa. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu punya Ismail, punya bukan tadi Zakaria bukan Ishak tapi Yahya ya, mohon maaf. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim punya Ismail dari Hajar, punya Ishak dari Sarah, kalau usia sudah tua, doa. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad menang dalam perang Badar ini? Pada jumlah sangat tidak seimbang, doa. Lalu apa yang menyebabkan Nabi Yunus selamat dari perang ikan paus? Doa. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Subhanaka la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu mina dzalimin. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api ketika dibakar oleh Namrus? Doa. Dan apa yang menyebabkan Nabi Musa tidak tenggelam di Lautan Merah? Doa. Semua keselamatan itu, semua permintaan-permintaan dikabulkan itu, dan semua keajaiban itu berasal dari apa kabar doa. Lalu pertanyaannya, masih ragu kita berdoa kepada Allah? Betul Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Bapak Ibu coba ini lihat. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam di surah Al-Anbiya 87-88 ketika beliau sedang ada dalam kegelapan, Pak. Fanada fid dulumat. Nabi Yunus itu berdoa di kegelapan. Dulumat itu kegelapan, Pak Dokter. Kegelapan perut ikan paus, kegelapan kedalaman samudra, dan kegelapan pekatnya malam di tengah lautan itu. Apa yang mengeluarkan dan menyelamatkan Yunus dari kegelapan itu? Doa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang bisa menolong aku kecuali Engkau ya Allah.
Subhanaka, aku tidak meragukanmu ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, dan saat ini aku sedang butuh pertolonganmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Wa kadzalika nunzil mu'minin. Dan demikianlah Allah selamatkan orang-orang beriman itu. Maka ketika Bapak dan Ibu sedang ada di dalam ujian hidup yang terasa sangat berat, hati yang teramat luka, air mata yang terus menderas, hidup yang seakan berantakan, jangan mengatakan kepada Allah, aku pasrah ya Allah. Jangan. Tapi berkatalah, la ilaha illa anta. Subhanaka. Ini kuntu minal zalimin. Masya Allah. Ya. Maka siapapun yang punya keyakinan dan keimanan sehebat Nabi Yunus, dalam kondisi sedang musibah seberat apapun, pasti Allah akan menyelamatkannya. Itulah makna dari wa kadzalika nunzil mu'minin. Betul Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Al-Quran memotret tentang eh, penjelasan orang-orang yang secara logika tak mungkin selamat, tapi bersama doa. Semuanya baik-baik saja dan semuanya mudah-mudah saja bagi Allah Subhanahu. Ya Bapak Ibu sekalian. Maka masih mau atau masih ragu untuk berdoa kepada Allah? Ya kan? Karena ada Pak Dokter bilang begini, kamu teh dikit-dikit doa, kasihan Allah tuh repot, ya Bapak Ibu. Karena dong begitu, Pak. Kamu dikit-dikit doa, satu urus sendiri, kasihan Allah tuh repot. Ini sudah bentuk kemusyrikan, Bapak Ibu. Allah tidak pernah repot gitu. Kan ada Pak Dokter, kamu mah dikit-dikit doa, gitu-gitu wae doa. Sok urus sendiri, jangan Allah yang ngurusnya, nanti Allah tuh repot. Allah teh kayak besti wah. Mungkin Allah repot Bapak Ibu. Maka setiap apa yang kita inginkan, setiap yang kita pintakan, yuk kita langitkan doa-doa kita. Bisikkan doa-doa itu dilebuni, pasti terdengar ke langit, dan Allah tidak hanya mendengar, tapi juga mengabulkan doa-doa kita. Buat apa Allah mendengar kalau Allah tidak mengabulkan? Betul? Inilah yang disebut dengan ad-du'a sillatun qawiyah baina abdi wa khaliqihi, wasilatun qawiyah yasta'inu ya inda masyakil indal iftirat indal mihna wa kullasya'in minal iftila fi hayatina. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke sebuah kajian yang sangat sensitif sekali. Ini bahasan kita yang kedua ya. Nanti di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang penyebab doa kita tertolak. Karena ada sesuatu yang kita lakukan di kehidupan ini yang membuat doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga insya Allah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa al birru. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Mari akan kita jelaskan Ibu dan Bapak sekalian ya. Karena kalau kita tidak memahami hadis ini, khawatir nanti kita salah memahami, salah faham yang membuat kita iman kita rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini ada dua kalimat Bapak Ibu sekalian. Pertama, la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Yang kedua, wala yazidu fil umri ilal bir. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Walaupun kata para ulama, yang disebut menambah umur ini bukan memanjangkan usia, tetapi menambah umur kebaikan. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, umur kita makin panjang. Artinya apa? Walaupun kita sudah meninggal,
tapi nama kita masih tersimpan indah di hati orang-orang yang pernah merasakan kebaikan dari kita. Itu maksudnya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu umurnya panjang sampai sekarang. Maksudnya bukan umurnya, bukan usianya, karena usia Nabi sudah 63 tahun. Tapi sampai hari ini, Pak Dokter, itu ya usia kebaikannya masih melekat di hati dengan indah ya di apa orang-orang beriman bahkan sampai nanti hari kiamat. Betul ya? Maka kalau Bapak Ibu ingin memanjangkan usia, maka banyaklah berbuat kebaikan. Maksudnya bukan umur kita yang panjang, tapi kebaikan-kebaikan kita akan semakin terus lama dikenang orang. Makanya ada kalimat yang sangat indah Pak Dokter. Kita tercipta tidak untuk abadi, maka tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan yang terus mengabadi ketika kita sudah tiada. Seorang Bapak Ibu ya, kita tercipta tidak untuk abadi, maka tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan yang terus mengabadi walaupun kita sudah tiada. Coba Bapak Ibu, kita lihat misalnya para pahlawan kita saat ini. Usianya panjang kan, kita ingat Pangeran Penogoro ya, kita Jenderal Sudirman, walaupun mereka sudah meninggal, tapi sampai sekarang itu usia kebaikannya panjang, dikenang oleh ratusan juta orang Indonesia, bangsa Indonesia sampai saat ini, betul nggak? Itu Bapak Ibu yang disebut dengan usia panjang ya. Wala yazidu fil umri ilal bir. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali kebaikan. Bukan umur usia, bukan, tapi umur kebaikan. Paham ya? Baik. Biar kita hari ini akan fokus ke kalimat la yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bapak Ibu, saking hebatnya sebuah doa, maka doa itu bisa merubah ketentuan Allah. Coba sekali. Coba kita lihat ya. Saking hebatnya sebuah doa, itu bisa mengubah ketentuan Allah. Baik, ini dulu ya. Nanti saya sampaikan satu-satu. Dan harus pelan-pelan, karena ini agak sensitif Bapak Ibu sekalian. Saya ulang Bapak Ibu. Doa itu bisa memungkinkan segala hal yang menurut kita itu sangat mustahil. Tentang kisah punya anaknya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, tentang selamatnya Ibrahim dari kobaran api, tentang selamatnya Yunus dari ikan paus, dan tentang selamatnya Nabi Musa dari tenggelamnya di Laut Merah. Semua berbicara tentang doa silatun qawiyun, senjata yang sangat kuat sekali. Bahkan saking kuatnya doa di hadis ini, la yaruddu qada ila doa, bisa menolak takdir atau bisa mengubah takdir atau menolak takdir Bapak Ibu. Masuk dulu ya, biar nanti kita jelaskan pelan-pelan itu. Karena harus ada penjelasan para ulama. Contoh Bapak Ibu, mari kita lihat. Ja'alallahu bihikmatihi likulli syai'in fi hadhihi dunya sababan. Allah menjadikan dengan hikmahnya di segala sesuatu di dunia ada sebab. Faja'alal walada ya'ti zawaz. Maka anak itu datang dari hasil pernikahan. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi anak itu hasil dari pernikahan. Jadi sebab pernikahan ada anak. Wal marid yusqa biddawa, dan orang yang orang yang sakit sembuh dengan obat. Berarti obat itu adalah sebab menyembuhkan yang sakit. Wa kadzalika ja'alal qada yaruddu bidoa. Demikian juga Bapak Ibu, Allah menjadikan qada ditolak dengan doa. Wal umro yajidu bil birri, dan umur akan bertambah dengan
Doa. Kebaikan. Kebaikan. Kan. Sebagaimana Bapak Ibu, pernikahan menghasilkan anak, obat menyembuhkan penyakit, demikian juga takdir tertolak dengan doa dan umur memanjang dengan Kebaikan. kebaikan. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Gitu dulu ya. Ini dulu. Ini disebut dengan ja'alallahu bihikmatihi likulli syai'in fi hadhihi dunya sababa. Ya. Sababan. Jadi di hidup ini Bapak Ibu ada yang disebut dengan hukum kausalitas sebab akibat. Ya. Ustadz, saya mau ngapalkan dan Allah menakdirkan lulus mah ya lulus we ujiana. Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena dalam hidup ini ada yang disebut dengan hukum kausalitas yang disebut dengan sunnatullah. Apa itu? Ada sababan, ada sebab. Kenapa Anda itu lulus? Karena Anda ngapalkan, kan Anda tuh mempersiapkan, kan begitu ya? Paham Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, begitu ya. Jadi orang yang sakit sembuh dengan doa. Maka ada doa yang tertolak, ada takdir yang tertolak dengan doa dan umur memanjang dengan kebaikan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Annahu arada bil qada ma yakhafuhul abdu min nujulil makruhin bihi. Fa idza waffaqa lid du'a dafa'ahu Allahu anhu. Contoh Bapak Ibu. Ketika misalnya Bapak Ibu sekalian seorang hamba ya takut mendapatkan keburukan, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk minta perlindungan, maka Allah akan tahan keburukan itu kepada seorang hamba ini. Faman kana yasha syai'an yuqaddiru alaihi falyakthir minad doa. Jadi kalau kita takut Bapak, takut sakit, takut musibah, takut tijalike, takut tikusruk, takut tikosewat, takut apa lagi itu ya, dan sebagainya. Kemudian kita perbanyak doa Bapak Ibu. Karena andaikan kita itu nanti mendapatkan musibah Pak Dokter, maka ketika kita berdoa, musibah itu akan tertahan itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Contoh Bapak Ibu, andaikan hari ini kita akan dapat musibah. Andaikan Bapak Ibu, dan kita takut mendapatkannya, kita berdoa kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah akan tahan musibah itu. Maka ketika kita memperbanyak doa, kita sedang menahan diri dari banyak musibah. Nih Bapak Ibu saya kasih dalilnya. Ini yang disebut dengan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ketika misalnya contoh Bapak Ibu kita tidak seudon sama Allah ya. Andai kan hari ini kita dapat musibah misalnya. Tadi dijalike, tikusruk, tisoledat, tikosewat, apalagi tuh? Jengkang. Jengkang. Ini Dokter Dele kayaknya nggak paham ini apa maksudnya. Serele. Paham Itu. lah, paham. Salah. Kemudian kita berdoa, Bapak Ibu, maka Allah akan hindarkan kita dari musibah-musibah itu. Nih, coba lihat hadisnya. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama dia tidak berdosa dan tidak memutus silaturahmi. Makanya nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga. Apa saja yang membuat kita tertolak dari ijabah doa. Di antaranya banyak dosa dan memutuskan silaturahmi itu. Jadi memutus silaturahmi, memutus terkabulnya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak apa kita memutus silaturahmi di kehidupan ini, sebanyak itulah doa-doa kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Bapak dan Ibu, banyak pinta-pinta kita yang tidak Allah kabulkan selama ini gara-gara kita banyak memutus silaturahmi. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim memanjatkan doa selama dia tidak berdosa dan tidak memutus silaturahmi, maka Allah akan kabulkan dengan 3 hal ini. 1,
imma an tuja'alallahu da'watuhu. Allah akan kabulkan doanya dengan segera, langsung dikabul itu. Itu pertama. Atau wa imma ayudakhirahu lahu fil akhirah. Allah jadikan simpanan kebaikan untuk akhirat. Terakhir Pak Dokter, wa imma ayyasrifa anhu minassu mitlaha. Dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan, musibah, keburukan yang semisal. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu, ada berapa cara Allah mengabulkan doa kita? 3. 1, dikabulkan langsung dengan segera. Yang kedua, disimpan untuk tabungan amal soleh kita kelak di akhirat. Dan yang ketiga, Allah kabulkan doa kita dengan cara menghindarkan kita dari keburukan, kejelekan, dan musibah yang semisalnya. Bedanya apa Pak Ustadz? Ya, Bedanya yang kedua dan ketiga. bedanya Bu Dokter, Hmm. kalau yang kedua, Allah jadikan doa-doa kita menjadi amal soleh, pemberat timbangan akhirat kita. Hmm. Kalau yang ketiga, Allah kabulkan doa kita dengan cara menghindarkan kita dari banyak musibah. Hmm. Ya. Sekali lagi contoh, Bu Dokter. Kita tidak boleh suudzon sama Allah. Tidak boleh suudzon. Tapi, andaikan misalnya hari ini kita dapat musibah, tapi dengan doa-doa kita, Allah akan selamatkan kita dari musibah itu. Padahal ketika kita berdoa, mintanya bukan minta diselamatkan musibah, minta rezeki kan? Minta apa lagi? Bapak Ibu biasanya sama Allah kelihatan wajah-wajah banyak permintaan ini apa? Minta selamat, Minta minta selamat. selamat, minta kebaikan. Iya kan? Jadi kita minta rezeki, minta apa? Tidak hanya minta selamat lah Bapak Ibu. Kita minta rezeki, kita minta diberikan jodoh dan lain sebagainya. Allah kabulkan dengan sesuatu yang sangat kita perlukan. Di antaranya, kita terhindar dari musibah di hari itu. Paham Bapak dan Ibu? Paham ya? Makanya, apa yang kita pinta, mohon maaf Bapak Ibu, apa yang Allah berikan kepada kita, kadang tidak sama dengan apa yang kita pinta sama Allah. Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang. Apa yang Allah berikan kepada kita, kadang tidak sama dengan apa yang kita pinta sama Allah. Karena ketika kita minta apa yang kita inginkan, Allah mengabulkannya dengan apa yang kita butuhkan. Paham? Makanya ketika kita minta rezeki, Allah kabulkan dengan cara menyelamatkan kita dari musibah. Ini hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ingin hari-hari kita, Bapak Ibu, banyak keselamatan, banyak kemudahan, banyak kelancaran, tidak banyak ujian, maka iringi hari-hari itu dengan doa-doa terbaik kepada Allah. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Baik. Ustadz, contoh misalnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Pak. Ada orang yang merasa doanya belum dikabul. Ustadz, kenapa sih doa saya belum dikabul sama Allah? Bapak Ibu, belum tentu belum dikabul loh. Boleh jadi Allah kabul dengan menjadikan doa-doa kita adalah menjadi simpanan amal soleh kita kelak di akhirat loh. Itu Allah kabul. Atau Allah kabulkan dengan menyelamatkan kita dari berbagai musibah yang seharusnya menimpa kita. Itulah yang disebut Bu Dr. Dele, la yaruddud qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Artinya doa itu bisa mengubah takdir yang boleh jadi hari ini kita mendapatkan musibah, lalu dengan doa-doa kita, maka Allah selamatkan kita dari musibah-musibah itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya ulang Bapak dan Ibu, saya ulang ya, saya ulang. Apa yang kita dapatkan, apa yang Allah berikan kepada kita, kadang tidak sama dengan apa yang kita pinta sama Allah. Karena ketika kita minta apa yang kita inginkan, namun Allah mengabulkan dengan apa yang kita butuhkan.
Innallaha yamna'u ma tamanna walakinallaha yu'ti ma yahtaz. Kadang Allah menahan apa yang kita inginkan, namun pasti memberi apa yang kita butuhkan. Contoh, ketika kita doa minta jodoh, Allah minta jodoh. Terus layak pada dokter ya. Kita berdoa minta jodoh sama Allah. Ternyata Allah tuh hadirkan besti-besti terbaik dalam hidup kita. Kenapa kita minta jodoh, Allah kabulkan dengan besti, Bapak Ibu. Jodoh belum datang, tapi banyak orang yang baik, yang mendekat kepada kita, yang membersamai hari-hari kita. Karena Allah tahu yang sangat kita butuhkan ketika itu bukan jodoh, tapi besti, Bapak gitu. Allah tuh begitu, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Contoh Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh Pak Dokter. Ini contoh. Kita minta kesuksesan misalnya. Bapak Ibu kepada Allah. Tiba-tiba Bapak Ibu Allah tuh kasih kita ini mungkin kurang enak badan sehingga kita banyak di rumah bersama keluarga. Ternyata kita meminta apa tadi itu kesuksesan, ternyata yang paling kita butuhkan adalah waktu bersama keluarga. Kadang Allah begitu itu. Ya. Masya Allah Bapak Ibu jangan pernah suudzon sama Allah. Ya. Allah tuh pasti ngabulkan doa-doa kita. Imma dikabulkan langsung, imma menjadi tabungan kelak buat kita di akhirat, imma Allah kabulkan dengan cara menyelamatkan kita dari berbagai musibah dan keburukan semisalnya. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan terakhir Bapak Ibu. Tentang apa tadi? Bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Qala Dr. Ahmad Mamduh. Dr. Ahmad Mamduh, Mudir Idarah Al-Ibhas Syar'iyyah Bidarul Ifta. Dia itu ketua, ini dokter ketua riset ya, syar'i atau ketua kajian-kajian syariah di Darul Ifta di Mesir. Profesor Dr. Ahmad Mamduh. Dia seorang ketua lembaga riset Darul Ifta ya, majelis fatwa di Mesir. Beliau mengatakan apa? Inna lil qadari nau'aini. Sesungguhnya takdir itu ada dua. Awwaluhuma al-qadar al-mubram wal akhir al-qadar al-mu'allaq. Kata Dr. Ahmad Mamduh bahwa takdir itu ada dua. Ada yang disebut dengan takdir mubram, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Ya. Ada berapa Bapak Ibu? Dua, oke ya, pelan-pelan. Pertama, takdir yang mubram. Yang kedua, takdir yang mu'allaq. Apa bedanya? Innal qadar al-mubram huwal qadar alladhi la yaqbal at-taghyir. Takdir yang mubram itu adalah takdir yang tidak menerima perubahan. Dia tidak bisa berubah. Sejak Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sampai nanti tidak bisa berubah. Itu namanya mubrom. Seperti bahwa dunia ini Bapak Ibu akan ada hancurnya. Bahwa manusia itu akan ada azalnya. Itu bisa diubah enggak? Tidak. Tidak bisa Bapak. Ya Allah, Tidak. jangan wafatkan aku. Bisa tidak? Tidak bisa. Nggak Karena bisa. ajal termasuk takdir yang mubrom, yang tidak menerima perubahan. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Paham Bapak Ibu ya? Yang kedua, al-qadar al-mu'allaq huwa alladhi yaqbalu at-taghyir, yang menerima perubahan. Baik, Bapak Ibu kita pelan-pelan. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang sama kayak tidak bisa berubah. Allah sudah menentukan seperti itu min awali ila akhir.
seperti akan datangnya kiamat. Itu takdir apa? Takdir yang mubrom. Pasti itu akan terjadi. Kapan? Rahasia Allah, tapi itu pasti terjadi. Kita ini pasti meninggal, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada di antara kita gara-gara dengan doa, kemudian kita menjadi makhluk yang abadi. Apa sebut makhluk abadi itu, Pak Dokter? Makhluk yang apa itu ya? Bangsa Immortal. immortal itu. Nggak bisa, oh sekalian. Itu mah Bapak Ibu mau berdoa berjuta kali juga agar kita tidak mati, nggak bisa. Ya. Tapi kata Profesor Ahmad Mamdouh, ada takdir yang mu'allaq, takdir yang bisa berubah dengan doa, dengan usaha dan lain sebagainya. Contoh Bapak Ibu rezeki, itu bisa berubah loh, betul kan? Bisa lebih lancar, Pak, bisa lebih berlimpah dengan apa? Dengan ikhtiar kita dan doa-doa kita. Bisa, Bapak. Seperti jodoh bisa tidak Bapak Ibu berubah? Bisa ya. Bisa, Pak. Ketika kita berikhtiar semaksimal mungkin memantaskan diri dan meminta kepada Allah yang terbaik, nanti Allah akan kasih yang terbaik, Bapak Ibu. Itu bisa dengan doa kita itu. Ya. Jadi nggak boleh begini, abi mah sahawe kirim dongkap, tidak bisa. Kayak Bapak Ibu, sahawe yang datang sudah takdir, nggak bisa. Tetap nanti dia akan diikhtiarkan oleh kita lewat ikhtiar-ikhtiar terbaik kita dan doa-doa tersempurna kita kepada Allah. Contoh Bapak Ibu miskin, itu tuh bukan takdir yang ini Bapak Ibu. Ibu kenapa miskin? Sudah takdirnya Ustadz, itu nggak bisa begitu. Bapak Ibu terjebak dengan pemikiran Jabariyah. Dan itu salah satu paham di dalam akidah Islam yang tidak utuh memahami tentang masalah takdir. Karena ada aliran Qadariyah, ada aliran Jabariyah, Bapak Ibu. Aliran Qadariyah yang meyakini apapun yang terjadi hasil usaha dirinya sendiri. Sementara Jabariyah, Bapak Ibu, adalah ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar. Itu ya. Itu sama ini. Aduh, Foto-foto. baru di Bandungan, Ustaz. Ada konten Pak Dokter. Memang Siap. di Bandung itu banyak anggota kehormatan Jabariyah itu ya. Ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar. Sementara Jabariyah itu adalah yang meyakini bahwa sesuatu yang terjadi itu betul-betul semuanya takdir Allah. Jadi kalau Qadariyah meyakini apapun yang terjadi itu hasil ikhtiar sendiri. Sementara orang Jabariyah ini apapun yang terjadi mutlak sama takdir Allah, seperti kenapa miskin takdir Allah, kenapa maksiat takdir Allah, kenapa nggak sholat takdir Allah. Bisa nggak kita pahami itu? Tidak. Enggak, Ustaz. Bapak Ibu sekalian itu ya. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, di manalah letak doa itu bisa mengubah takdir-takdir yang mu'allaq tadi. Ini kata Dr. Ahmad Mamdouh, ya, seorang ketua riset Dewan Syar'i di salah satu lembaga Darul Ifta di Mesir ya. Dan ini pun diamini oleh Dr. Romdon Al-Buti. Dia seorang ulama besar, penulis kitab yang sangat populer, Fiqhus Sirah. Saya punya 2 jilid bukunya Bapak Ibu sekalian. Dan beliau nulis buku Pak Dokter. Apa judulnya itu ya? Bentar, saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ada judul beliau, buku beliau. Sebentar, mohon izin. Bentar Bapak Ibu. Bagus sekali itu. Aduh lupa ya. Jadi beliau itu nulis buku Pak Dokter siapa? Romdon Al-Buti itu manusia itu apakah kalau bahasa kita ini apakah itu hidupnya itu betul-betul ikhtiar dia semuanya atau kayak robot gitu digerakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Romdon Al-Buti, itu bagus sekali. Bagaimana cara kita memahami tentang qada dan qadar itu ya. Yang menjadi rukun iman yang keberapa? 5.
Keenam. Kok beda-beda? Keenam. Yang Bahas keenam. apa itu? Bahas Ya, apa bukunya Pak Ustadz? ya tentang ini saya punya bukunya ya. Saya bisa sebentar, aduh, lupa apa judulnya itu ya. Aduh, sebentar. Kalau bukunya Arab Gundul mah ada percuma saya nggak bisa bacanya, Ustaz. Nah ini Pak Dokter ada, sebentar. Aduh, malah nggak ada lagi. Bentar. Punten Bu Dokter. Nah ini ada. Baik, saya stop dulu. Saya kesinin dulu ya. Nah ini. Nah ini. Al-insan musayyarun am mukhayyarun. Jadi manusia itu digerakkan atau dia bebas sendiri berkehendak gitu ya. Sebetulnya kajian ini buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramdan Al-Buti ya. Dirosah ilmiah syamilah lil masalah at-taisir at-tasyir wa tahyir wal qada wal qadar wa ma yata'allaqu biha min apa ini tuyul wal muskilat ya. Ini buku bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Ini judulnya Bapak Ibu silakan nanti cari ya. Kelihatan ada Bapak Ibu contohnya ya. Covernya Kelihatan, kelihatan Ustaz. Pak Dokter. Ada, Nah ada. ini bukunya. Ini bagus sekali. Ini karena yang menulisnya seorang ulama referensi kita semua lah, referensi seluruh umat Islam di dunia, Ramdan Al-Buti itu, yang dulu meninggal diledakkan ya dalam peristiwa di Suriah itu. Lagi ceramah itu tiba-tiba datang bom Pak Dokter, dan beliau wafat ya ketika sedang ceramah karena dibom ya oleh ini banyak katanya oleh ISIS dan sebagainya walau alam bisawab. Kita kembali kemana tadi itu ya? Oke. Jadi kita tidak terlalu jauh ya bahas tentang takdir ini. Mungkin harus satu bahasan Pak Dokter. Tapi saya bagus buku itu betul-betul mencerdaskan kita dan memahamkan kita dengan utuh. Manusia itu posisi mana gitu. Ya. Apakah hidup itu semua digerakkan oleh Allah atau dia bebas memilih? Nah begitu Pak Dokter. Ya itu bahasanya bagus sekali. Baik. Sekarang paham apa mana mubrom mana mu'alak ya? Kayak rezeki, Pak, kayak jodoh, ya, yang lain-lain itu betul-betul bisa kita ubah lebih baik semuanya lewat ikhtiar-ikhtiar terbaik kita, lewat doa-doa terindah kita. Ustadz berarti kalau kita tidak berdoa mungkin nanti jelek, wallahu alam. Jangan pernah menuduh nggak bagus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taib. Kita lihat lagi kalimat ini, Bapak Ibu sekalian. Annal qadar al-mu'allaq bi khilafil awal li'annahu yumkin tagyiruhu bi umuri minha ad-du'a. Takdir mu'allaq berbeda dengan takdir mubrom. Li'annahu yumkin tagyiruhu, dia memungkinkan bisa berubah bi umuri minha dengan banyak masalah, dengan banyak perkara. Di antaranya doa, gitu loh. Ikhtiar, doa dan sebagainya ya. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa Nabi mengatakan la yarudu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan takdir kecuali dengan doa. Maka untuk di takdir yang mu'allaq, kita betul-betul harus hebatkan ikhtiar kita dan indahkan doa-doa terbaik kita. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya kayak beginilah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak kerja, tidak usaha, di rumah mager terus. Kira-kira rezekinya bagaimana itu? Ya kan? Pasti Bapak Ibu ada perubahan lewat ikhtiar-ikhtiar kita, doa-doa kita. Ketika tidak ada ikhtiar, ketika tidak ada doa dan lain sebagainya, Bapak Ibu sedang merencanakan rezeki itu seperti apa gitu. Ya gitu. Jadi rezeki itu bisa lebih berlimpah, bisa lebih banyak dalam hidup kita dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita. Karena rezeki bagian dari takdir mu'allaq. Ikhtiarkan dengan cara yang terbaik. Seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat al-amru al-muqaddaru ya. Ini amro itu karena saya potong kalimat-kalimat di depannya.
Faddu'a yakunu sababan fi adami nuzulil bala al-muqaddar. Maka doa menjadi sebab hilangnya musibah-musibah yang boleh jadi ketika tidak ada doa musibah itu datang gitu loh. Ya. Lidzalika syahsi wa qila radduhu wa tahwinu wa tahfifu ma nazzala ala abdi minhu. Ketika seorang hamba ini, Bapak Ibu sekalian, itu kemungkinan akan dapat musibah yang besar. Tapi dengan doa-doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meringankan dan mengecilkan musibah itu, bahkan bisa menghalangi dia untuk mendapatkan musibah itu. Itu penjelasan dari kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan cara Allah mengabulkan doa kita. Kabul langsung, dijadikan tabungan akhirat, dan dikabulkan lewat Allah menjaga kita dan menghindari kita dari berbagai musibah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir Bapak dan Ibu, kebaikan Allah itu ada dua. Satu, pemberian. Dua, perawatan. Dua-duanya kebaikan Allah. Bapak Ibu, biasanya saya tanya dulu, mana yang lebih penting buat kita? Diberi atau dirawat? Dirawat. Dirawat Bapak Ibu. Seperti kaidah usul fikih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa dirawat lebih penting dan lebih prioritas daripada diberi. Tapi yang sering kita syukuri kepada Allah ketika diberi, ketika dirawat. Diberi. Nah, itu sekalian ya. Ya Bapak Ibu, saya suka kasih contoh Pak Dokter ya. Kita dari rumah ke kantor, 1 jam di jalan. Lancar semuanya. Itu dirawat Allah loh. Tapi ada nggak yang sujud syukur di kantor Pak, gara-gara kita di jalan selamat? Jarang. Ya Allah terima kasih. Padahal di jalan 1000 kemungkinan kita celaka loh. Ketabrak Pak, disoledat, dijali ke akhirnya muncul-muncul lagi ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, dirawat itu lebih penting daripada diberi itu. Dan doa Bapak Ibu ya, tidak hanya bisa memberi tapi juga bisa merawat. Ya kan? Tadi hadis Nabi itu. Kebaikan Allah dua, memberi dan merawat. Memberi kebaikan, merawat kita dari keburukan. Dan yang paling penting buat kita adalah dirawat dari keburukan, bukan diberi kebaikan. Walaupun kesalahan kita selalu bersyukur ketika diberi dan jarang bersyukur ketika dirawat. Padahal perawatan lebih indah daripada pemberian. Doa Bapak Ibu. Ketika tidak dikabulkan dengan diberi, Allah kabulkan dengan merawat. Paham? Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika, ya Allah berikan aku jodoh, tuh diberi-beri. Contoh. Ternyata Allah kabulkan dengan merawat kita, merawat iman kita, merawat ibadah kita, merawat orang tua kita, merawat rezeki kita, merawat kesehatan kita. Yang jarang kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita ingat dengan semua ini, kita betul-betul akan terus bersyukur kepada Allah. Ya. Karena ternyata kita hidup sekarang baik-baik saja, di rumah bisa tertawa bersama keluarga, dengan pasangan dan sebagainya. Karena Allah itu merawat kita. Dan itu boleh jadi pengabulan dari doa-doa kita itu. Masya Allah. Barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kepada Pak Dokter. Insya Allah Ustaz. Luar biasa sekali Ustaz kajiannya, melanjutkan apa yang dibahas sebelumnya. Banyak poin-poin yang terus terang belum tidak sempat saya catat itu tadi, tapi ini banyak hal yang sangat luar biasa apabila kita simak satu demi satu dari apa yang Ustadz sampaikan tadi ya. Wah ternyata doa itu bisa merubah takdir gitu kan ya. Bisa merubah sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang ijabah. Dan ternyata juga tadi ketidakkabulan doa itu juga bisa karena memang kita Allah berikan ijabah terhadap hal-hal yang terbaik buat kita. Gitu. Kita tunggu nanti catatannya dari Teh Tina dan rekaman dari Dr. Susi. Baik, kita buka sesi diskusi. Bapak Ibu sekalian, kita fokus ke materi kita sore hari ini. Luar biasa sekali biar
pendalaman dengan pertanyaan. Dipersilakan Teh Tina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Tuh, silakan Teh Tina ya. Iya, Teh Tina kemana tadi pagi? Itu kajian. Nggak absen. Ustaz bentrok. Ustaz gini, Tina sempat menulis resum dari salah satu ustadz yang katanya Allah itu bisa menahan musibah dan mentransferkan musibah itu lewat mimpi. Sehingga mimpi yang buruk itu kita tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Jadi Tina minta penjelasannya ke Ustadz, apakah memang betul Allah seperti itu, menahankan musibah kita yang seharusnya kita terjadi, tapi karena doa tadi, musibah itu Allah transferkan ke mimpi kita, makanya kita suka ada mimpi buruk. Oleh karena itu katanya, kalau mimpi buruk itu kita nggak boleh bilang ke orang lain. Jazakallahu khairan ya Ustadz. Ya, baik. Barakallah Teh Tin, mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, keberkahan bersama keluarga besar dan tentu saja kita semua. Ya. Amin. Satu, Teh Tina, ketika berbicara masalah hal yang gaib, harus menggunakan satu alat dan tidak boleh dengan alat yang lain. Apa itu? Wahyu. Karena kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa dan lain sebagainya sesuatu yang gaib, kecuali pisau bedahnya cuma satu, wahyu, berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tidak boleh kita menerima hal-hal yang gaib kalau bukan datang dari wahyu. Karena yang tahu terkait hal-hal yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Bapak Ibu ya? Itu disampaikan oleh banyak ulama kita, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya. Ketika bicara tentang alam kubur, ketika bicara tentang hari kiamat, ketika berbicara masalah iman, ketika berbicara masalah hal-hal yang gaib, kita tidak boleh menggunakan pisau bedah analisa otak kita, tetapi semuanya harus menggunakan satu alat bernama wahyu. Nah, makanya sesuatu yang tidak datang dari wahyu tentang hal yang gaib, sebagai komitmen kita kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak boleh menerimanya. Contoh misalnya Bapak Ibu, ada seorang Habib mengatakan bahwa pendahulunya itu kalau tidak malu kepada Allah, dia bisa memadamkan api neraka. Recording Itu stopped. Keutamaan karomah dari habaib ya. Bapak Ibu menerima tidak? Kita tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena kalimat itu tidak datang dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan meragukan tentang karomah Habibnya, tetapi kita meragukan tentang informasi bahwa kalau dia tidak malu kepada Allah bisa memadamkan api neraka itu. Kita nggak bisa nerima itu. Kenapa? Karena kita tidak menemukan itu di Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya Bapak Ibu? Walaupun itu datang dari orang-orang yang tadi itu ya, dari yang katanya punya karomah, waliullah, bahkan yang hafal 42 juz ya Al-Quran, yang jenggotnya sampai panjang, kalau dia menceritakan tentang sesuatu yang gaib, yang tidak ada wahyunya dari Allah dan dari Rasulnya, jangan diterima. Inilah kaidah yang harus kita pegang ketika kaifa nata'amaluna ma'ruh. Kaifa nata'amaluna ma'al gaib. Bagaimana cara kita interaksi dengan hal-hal yang gaib? Jangan kita terima kalau itu bukan datang dari wahyu. Satu itu. Dan sampai Teh Tina pernah nggak mendapatkan hadis dari Rasulullah bahwa ada orang yang bisa memadamkan api neraka? Ada hadisnya nggak? Nggak ada, Ustaz. Kita nggak akan pernah ketemu hadis seperti itu. Ya, bukan saya ahli hadis, bukan. Maksudnya ya kita sudah banyak interaksi dengan banyak kitab-kitab hadis ya. Baik itu kitab-kitab yang ditulis oleh hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Madzhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya Bapak Ibu sekalian, oleh ulama-ulama khalaf maupun salaf begitu ya. Kita tidak menemukan itu. Nah, sekarang mentransfer musibah itu ke mimpi. Ya kan? Mentransfer musibah itu ke mimpi kita yang tidak boleh kita ceritakan sehingga muncullah mimpi buruk. Ada wahyunya enggak?
Ada Al-Qur'annya nggak? Nggak ada. Ada sunnahnya nggak? Kalau tidak ada, Tetin, karena ini masalah wahyu, jangan dulu terima. Itu Ustadz mimpi buruk dari mana? Nanti kita bicara tentang fikul ahlam, fikih mimpi itu. Ya. Apakah mimpi buruk itu adalah dari ketentuan musibah yang buruk kepada kita, lalu tertahan gara-gara doa kita, maka terpaksa lewat mimpi. Sampai hari ini punten Tetina ya, saya belum menemukan belum menemukan dasarnya. Maka walaupun itu datang dari seorang syekh sekaliber siapapun, ketika tidak menggunakan dalil, maka jangan dulu diterima. Kecuali kalau Teh Tina sekarang menyampaikan dalilnya. Nanti saya akan kaji dalam tahris hadisnya. Kira-kira hadis ini sahih tidak? Bagaimana status hadisnya? Sahih, hasan, doib, atau maudhu? Kan begitu Teh ya. Karena tidak semua hadis yang berseliweran dalam kajian-kajian kita semua sahih Pak Dokter. Itulah kenapa kita harus belajar kepada ustadz-ustadz yang paham syariah. Karena banyak ustadz-ustadz kita yang tidak memahami mana hadis sahih, mana hasan, mana doib, mana maudhu itu. Dan yang boleh digunakan cuma dua saja, sahih dan hasan. Ya. Dan hasan ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh dipakai dalam masalah-masalah akidah itu. Kan begitu Tetina ya. Nah, selama itu belum ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka kita skip saja. Nanti saya akan coba cek Teh Tina. Benar nggak pemikiran itu? Berdasarkan wahyu atau sekedar pemikiran seseorang saja? Maka kalau seseorang bercerita masalah hal yang gaib, Teh Tin, tidak menggunakan wahyu, itu cenderung menjadi ramalan. Dan ramal itu bukan pekerjaan seorang alim ulama, tapi seorang kahin. Apa arti kahin? Dukun. Nah itu kan begitu ya. Ya. Ustadz itu tidak boleh meramal. Ya betul. Kayaknya mah nanti kiamat itu 2025 pada asar di hari Jumat yang bisa begitu ya. Karena memang bukan begitu itu. Maka mohon maaf ya Tina ya sampai hari ini saya belum mendapatkan itu, tetapi ini akan menjadi sebuah tambahan untuk kita melakukan riset ya terhadap kitab-kitab tentang pernyataan bahwa musibah bisa tertransfer lewat mimpi buruk ya. Ini nanti kita kaji insya Allah Tetin. Terima kasih atas masukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wah, mau nanya sebentar. Ya, baik. Silakan. Mangga Pak, silakan Pak. Ini Ustadz mengenai itu takdir ya. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa atau berbuat kebaikan gitu Ustadz. Kalau umpama takdirnya buruk gitu bisa dengan doa sama kebaikan bisa berubah gitu takdir. Ya. Baik Bunda Nani, sebagaimana Nabi sampaikan, la yaruddud qada ila du'a wa la yajidul amru ilal bir. Bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali kebaikan. Kan begitu. Tadi kita sudah jelaskan syarahnya. Karena memahami hadis itu tidak boleh tidak menggunakan alat bantu. Seperti tidak boleh memahami Al-Quran tanpa menggunakan alat bantu. Alat bantu memahami Al-Quran adalah tafsir yang ditulis oleh banyak ulama. Makanya di rumah saya, Bapak Ibu, hampir semua kitab tafsir itu ada, Pak Dokter. Karena seorang muslim harus betul-betul ketika memahami Al-Quran harus menggunakan alat bantu dari para ulama yang sangat memahami Al-Quran, yaitu kitab-kitab tafsir. Oh, jadi alat bantu itu tafsir ya Ustaz ya? Itu Al-Quran. Ya. Dan tidak bisa memahami Al-Quran lewat terjemah, Bunda. Yang kedua, untuk memahami hadis harus menggunakan syarah. Dan syarah ini ditulis oleh banyak ulama, syarah Fathul Bari, Bunda Nani, dan lain sebagainya ya. Kemudian juga di rumah ada banyak, beberapa kitab itu. Saya lagi mau ketemu kitab tafsir. Termasuk ini ada kitab tafsir sedang ditunggu Pak Dokter, namanya Al-Muharrar ya. Ini sangat bagus sekali. Nah,
Nah, jadi Bun, ada dua pemahaman terkait bahwa takdir bisa diubah dengan bisa ditolak dengan doa. Yang pertama adalah hadis Nabi tadi. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka cara Allah mengabulkannya adalah menjaga kita dari keburukan, dari kejelekan, dan dari musibah. Itu yang pertama. Boleh jadi mungkin ke hari itu kita akan mendapatkan musibah, tapi jangan suudzon. Tetapi dengan doa-doa kita, maka Allah bisa menghilangkan musibah itu. Atau Allah meringankan musibah itu. Itu yang pertama Bunda Nani ya. Yang kedua, pemahamannya adalah apa yang disebut dengan doa. Itu dijelaskan oleh Ustaz Mamduh bahwa takdir itu ada dua. Ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Ada takdir yang tidak bisa diubah, ada takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar kita, doa-doa kita. Apa saja contohnya? Rezeki, pasangan, ya, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya itu. Itu bisa diikhtiarkan, diubah lebih baik dengan ikhtiar kita ke dokter dan sebagainya dan doa-doa terbaik kita. Makanya kan Rasulullah itu ngajari kita kalau ada yang sakit, doanya apa? Allahumma anta syafi la syifaan ila apa? Ya Rabban nas mutibal Irsyidil ba'sa. anta syafi la syifaan ila syifa'u. Artinya apa? Artinya ini bisa mengubah takdir sakit menjadi sembuh. Kan begitu Bunda Nani ya? Ya. Nah, dan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari musibah itu doa dan kebaikan tadi. Karena Rasul mengatakan sonai'ul ma'ruf. Kemudian kata Nabi itu sonai'ul ma'ruf taqiyyasu. Kebaikan-kebaikan kita bisa menolak keburukan-keburukan. Itu sesuai dengan kalimat Bunda Nani itu. Iya. Yang disebut dengan la yarul qada ila du'a. Itu Bunda, wallahu a'lam bishawab. Ya. Punten Bunda Nani. Ya, sebelumnya saya oper dulu ke pertanyaan di chat ya supaya ada balance gitu kan ya. Ini berkaitan dengan takdir, Ustaz, ini dari Bunda Rita. Apakah takdir yang kita jalani sekarang adalah takdir terbaik? Bagaimana kita bisa tahu kalau ini adalah takdir terbaik? Baik Bapak Ibu, kalau sudah menjadi sebuah takdir, pasti itu adalah yang terbaik dari Allah. Ya Bapak Ibu. Dan jangan pernah melihat baik dan buruk takdir lewat hati kita yang suka dan tidak suka. Karena kesalahan kita adalah melihat takdir itu baik hanya gara-gara hati kita menyukainya. Dan melihat takdir itu buruk hanya gara-gara hati kita tidak menyukainya. Betul kan? Padahal kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang Anda benci itu, apa yang Anda tidak suka itu baik buat Anda. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka jangan mengukur baik dan tidaknya ketentuan yang telah Allah takdirkan lewat perasaan kita suka dan tidak sukanya. Bapak Ibu, ketika hati kita tidak menyukai, bukan ketentuan Allah yang tidak baik, tetapi ilmu kita yang tidak bisa cukup untuk menangkap segala kebaikan-kebaikan Allah lewat ketentuannya itu. Apa yang telah Allah takdirkan dalam hidup kita, itu semuanya pasti baik buat kita. Walaupun kadang hati kita tidak menyukainya. Itu Pak Dokter. Siap, Ustaz. Contoh, punten Pak Dokter, contoh. Pasangan, siapapun yang Allah berikan dalam hidup kita itu baik. Walaupun Allah itu menakdirkan pasangan dalam hidup kita untuk dua hal. Satu, untuk membahagiakan. Dan kedua, untuk menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Paham Bapak sekarang? Ya kan Pak Dokter? Tidak semua yang Allah hadirkan pasangan itu untuk membahagiakan. Tetapi sebagian Allah takdirkan untuk menjadi pelajaran terbaik bagi hidup kita. Ketika suatu itu menjadi pelajaran terbaik Bapak Ibu, itu baik tidak? Baik Bapak Ibu. Walaupun kadang hati kita kadang tidak menyukainya. Itu yang disebut dengan takdir yang sudah terjadi, semuanya baik.
Maka Bapak Ibu demi Allah, andaikan semua rahasia hidup ini tersingkap dan terungkap, Bapak Ibu tidak akan pernah memilih, kecuali pasti memilih yang terjadi. Karena yang terjadi adalah sesuatu yang terbaik dari pilihan Allah. Dan sesuatu yang tidak terjadi, demi Allah, tak akan seindah dengan apa yang telah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Baik, berikutnya ke Dr. Dele ya. Dr. Dele, pertanyaannya satu, pertanyaannya singkat. Bu, itu dulu yang Bu Yuniarti dulu. Oh, nggak apa-apa. Saya Dr. Dele, terakhir. ini Dr. Yuniarti mah udah terlalu sering kita coba Dr. Dele. Dr. Bu Yuniarti mah luar biasa lah. Murid Masya yang Allah. luar biasa. Masya Allah. Iya, Masya Ya, Allah. Iya. silakan. Mohon. Pak Ustadz, punten. Kalau di Punten, Beatrice. ilmu saya nih di objin ya, di kedokteran kebidanan, itu kan takdir itu kan ditentukan 40 hari ya. Pada saat pada saat mengandung dalam Itu hadis kandungan. Nabi riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, jadi takdir dan itu kan ada 4 ya kalau tidak salah. Ya. Kematian, rezeki, jodoh, sama apa tuh? Satu lagi lah. Nah, itu contoh ya. Kalau misalnya ditakdirkan dia sudah terjadi ada kelainan kromosom gitu ya. Misalnya dari hasil pemeriksaan itu ada pemeriksaan namanya NIPT ya. Itu misalnya didapatkan itu Down syndrome gitu. Nah, itu itu bagaimana ya menyikapinya gitu. Karena kalau Punten, Bu Nani, mikrofonnya dimatikan dulu, Bu Nani. Ya. Ya, berkaitan dengan kelainan bawaan, Ustaz, itu apakah itu takdir yang terbaik juga dari yang Allah berikan? Betul. Satu Bapak Ibu, prinsipnya jangan pernah menuduh apa yang Allah tentukan itu tidak baik. Itu sudah pesan Al-Quran, biyadikal khair. Ini bagaimana yang kelainan Bapak Ibu? Mari kita lihat. Kelainan kadang, Bu Dokter, itu ada ikhtiar sebelumnya dari orang tua. Ya. Boleh jadi, mohon maaf, ada yang tidak menjaga kesehatan, ada yang terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang tidak bagus, kan begitu ya. Itu pasti ada pengaruh dari orang tua, dari genetik ya begitu. Mungkin orang tuanya mungkin rokok ya, bla bla bla, itu ada banyak itu. Dan itu pelajaran berharga buat kita semua agar menjaga pola makan, menjaga bla bla gitu ya. Nah itu pasti ada sana itu. Salah satu kajian para ulama kita. Ya, tetapi itu kan pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada pelajaran yang tidak baik, kan begitu. Untuk membuat kita lebih baik lagi dalam kehidupan. Nah, bagi yang sudah ditakdirkannya ini, apakah itu bukan yang terbaik? Andaikan apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita, tahu semuanya, kita akan mengatakan semuanya itu yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, misalnya ada orang yang, punten Bapak Ibu ya, tadi ada kelainan Pak Dokter ya, contoh kelainan, itu akan menjadi satu amalan terbaik bagi orang tua untuk ridho mendapatkannya. Dan ketika orang tua ridho, jamin surga loh Bapak Ibu sekalian. Insya Allah. Tidak sembarangan Bapak Ibu ridho dan ketentuan Allah itu. Jaminan surga itu. Ya fulan, anna radin lima fa'alta fid dunya idza fathul jannati. Ketika orang tua kita ridho dengan keturunan kita yang tanda kutip secara duniawi itu tidak normal ya, Bu Dokter. Ketika orang tua ridho, itu jaminan surga. Bahkan ketika anaknya meninggal di usia bayi, apa kata Rasulullah? Langkah kakinya sudah menapaki pintu surga itu. Kemudian bagi anaknya bagaimana? Ketika dia menerima dengan sabar, itu cara Allah masukkan dia ke surga. Karena yang terbaik buat kita bukan dunia, Bapak Ibu. Itu bahagia di surga. Bapak Ibu jangan melihat baik dan buruk itu lewat dunia begitu ya. Itu bukan takaran Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah pastikan dia itu akan on the track di jalan yang mengantarkan dia ke surga. Bapak Ibu mendapati orang tua yang sakit misalnya. Ya. Yang lain kok orang tuanya sehat, kok saya mau orang tua sakit, kemudian stroke dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Apa kata dokter Amar Khalid?
Ketika kita mendapati orang tua yang sakit, yang harus kita rawat, itu cara Allah membersamakan anak dan orang tuanya bersama-sama sampai ke surga. Anaknya ke surga karena sabar merawat ibunya, ridho merawat ibunya, dan ibunya akan ke surga gara-gara sabar dengan sakitnya itu. Itu cara Allah. Ya, Masya Allah. Jadi ketika ada kelainan, Pak Bu Dokter ya, yang membuat tanda kutip tidak normal, satu orang tuanya sedang Allah siapkan untuk menjadi ahli surga lewat keridoannya, dan yang sedang diberikan ujian tidak itu apa ya kelainan itu, dia akan dipastikan menjadi ahli surga lewat kesabarannya itu. Ada banyak Kalau yang akan dia lakukan, Bapak Ibu sekalian, yang itu pahalanya berlebih daripada orang-orang yang normal itu. Punten Pak Ustadz, kalau itu takdir mu'alak atau mubrom? Tadi saya tidak bisa menuduh Bapak. Boleh jadi itu awalnya mungkin ada hal-hal yang mungkin kedokteran bisa mengungkap itulah ya, hal genetik kan misalnya. Boleh jadi ada faktor keturunan, boleh jadi ada kebiasaan orang tua yang memang kadang tidak tepat. Boleh jadi ada punten ya, ada kehilapan yang pernah dilakukan oleh orang tua sehingga kan dampaknya itu kan banyak hal Bapak Ibu. Itu banyak terjadi. Itu bisa mu'alak Bapak Ibu sekali. Tetapi ketika terjadi jangan pernah berkata buruk kepada Allah. Ada banyak hal yang terindah dan baik yang sedang Allah siapkan yang kadang logika kita tidak bisa menjangkaunya karena lemah ya. Kan begitu ya. Tapi pastilah innamal usri yusron. Dari satu hal yang betul-betul menyakitkan dalam hidup ini, Allah sedang menyiapkan berjuta-juta kebahagiaan dalam hidup ini Bapak Ibu. Ini bukan kalimat saya Bu Dokter Desir ya. Ini kalimat ulama-ulama. Lama-lama. Jadi nanti ada tinjauan medisnya, ada tinjauan spiritualnya, ada tinjauan imannya gitu ya, untuk membahas tentang bab kayak begini. Yang jelas bahwa jangan pernah mengukur baik dan tidak. Takdir Allah itu gara-gara kita benci, kita tidak suka, jangan apa itu sekarang. Ya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi Ustaz? Boleh? Masih Ya, setiap. keadaan masih ada satu Ya. ini ya. Baik. Nah, ini Satu lagi mungkin dari Dokter. ya. Karena Ini sebenarnya dari doa ini nanti kita bahas tuntas di pertemuan ketiga insya Allah. Oh, siap Ustaz. Ya. Ini sebenarnya mungkin akan tepat kalau ditanyakan di pekan depan, tapi sedikit Ustaz, tadi Ustaz menyinggung mengenai silaturahim. Ini ada kasus dari case dari, aduh nggak disebut namanya. Ini Ustaz, bahwa orang tua kami sudah meninggal semua. Nah sekarang kami ingin membagi waris, tapi ternyata adik yang keempat tidak mau warisan orang tua kami dibagi dengan istri kedua dan anak-anaknya bapak kami. Nah, sesudah berapa kali saya utarakan tentang aturan waris menurut syariat agama, tapi adik saya itu tetap tidak mau. Nah, akhirnya saya diam dan tidak bicara sama sekali, tidak bicara sama adik yang nomor 4 itu. Apakah saya termasuk orang yang memutus silaturahmi? Itu Baik. mungkin. Pertama, yang menolak membagikan ke istri kedua itu siapanya tadi Pak Dokter? Kalau tidak salah nomor 4 Ustaz, adiknya. Karena istri kedua itu berhak mendapatkan waris, ya. Ketika suaminya meninggal, baik istri pertama, istri kedua, karena statusnya istri itu berhak mendapatkan warisan dan Allah sudah mengatur persentase waris kan untuk istri yang ditinggal oleh suami yang meninggal. Nah, tapi adiknya, tadi adiknya ya Pak Dokter ya, menolak kan begitu ya? Ya, betul. Menolak untuk diberikan kepada istri kedua, begitu. Dan kemudian didiamkan oleh Ibu disebutkan namanya. Nah, apakah saya termasuk orang yang memutus silaturahmi? Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Karena pada akhirnya Pak Dokter, ketika berbicara silaturahmi, yang tahu memutus dan tidak itu adalah hati kita kan gitu. Saya tidak dulu mau ketemu untuk menjaga dulu suasana, menjaga dulu ini, itu bukan bentuk memutus silaturahmi. Jadi memutus silaturahmi itu, saya mau wawuh deh, saya tidak mau wawuh lagi, saya tidak mau lagi, nah, itu memutus silaturahmi. Kadang ada kedekatan fisik untuk menjaga banyak hal itu.
Itu bukan bentuk pemutus silaturahmi. Kalau hati kita tidak mengatakan, saya tidak mau lagi wawu, saya tidak mau lagi misalnya kenal, saya tidak mau lagi anggap saudara. Nah, itu baru memutus silaturahmi. Selama kita menjaga jarak untuk menjaga banyak hal, Pak Dokter, dan nanti kan kita perbaiki ketika sudah tahu waktu tertepatnya, justru itu strategi dakwah sebetulnya bukan memutus silaturahmi. Karena ada banyak hal yang memang menjadi tidak baik ketika kita tidak tahu waktu kapan kita untuk menyambungnya, gitu kan. Saya tidak dulu ketemu deh, karena lagi panas-panasnya bisa begitu. Itu memutus silaturahmi tidak. Memutus silaturahmi itu gini, saya tidak mau lagi bersaudara dengan dia. Saya tidak mau lagi nggak mau lagi ketemu. Nah, itu baru memutus silaturahmi. Apa yang dilakukan misalnya tadi, saya diam aja untuk menjaga suasana dulu, misalnya gitu ya Pak Dokter, itu bukan memutus silaturahmi. Bahkan ketika kita sudah menyampaikan yang hak sebagaimana syariah, kemudian tidak disetujui, maka kita al-mubarro'ah, terbebas dari dosaan begitu. Yang berdosa adalah orang yang tidak mau membagikan warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, afwan bila ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan saja di part yang ketiga dari Iya. Allah Al-Mujib. Ini yang nanti kita akan bahas tuntas ya untuk kaitan dengan sebab-sebab Allah menolak doa itu tadi ya. Gitu. Baik, untuk di akhir pertemuan Ustadz silakan untuk menyampaikan closing statement. Minggu payun, minggu oge, Mohon ke minggu ngatesan depan, minggu ya, juga ada. nunggu dulu schedule-nya Ustadz. Nanti dikabari di grup Wanani. Oh gitu. Ya. Iya Wanani kemarin kan nerima karena memang HP-nya rada error lagi, jadi Ya. dikira teh minggu kemarin teh nggak ada, padahal ada ya. Ayah. Oh minggu depan nanti kabarnya. Ya. Mohon. Baik Bapak dan Ibu, hari ini penjelasan dari pertemuan pertama ya Pak Dokter tentang siapa Allah Al-Mujib begitu ya. Dan di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang penyebab doa kita tertolak. Jadi Rasulullah memberikan gambaran, penjelasan dan informasi kepada kita, ada amalan-amalan yang kita lakukan, baik amalan fisik maupun amalan hati yang justru menolak doa-doa kita. Bukan Allah tidak mengijabah doa kita, tapi kita sendiri yang menghijab doa-doa kita untuk diijabah Allah. Nah, itu nanti akan kita bahas karena khawatir ada dari penjelasan Nabi ini yang kita lakukan, Pak Dokter. Yang itu menjadi alasan kenapa doa-doa kita sampai saat ini banyak yang belum Allah kabulkan. Permintaan kita belum Allah kasih. Ujian-ujian kita belum Allah angkat. Musibah-musibah kita belum Allah ganti dengan anugerah. Itu khawatir terjadi. Maka itu akan kita sampaikan di pertemuan ketiga insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bersaudara sampai ke surga dengan sahabat surga ini. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita setiap pekan yang kita istiqomahkan ini bisa mengantarkan kita menjadi sahabat, menjadi saudara dan keluarga besar kelak di surga insya Allah. Itu mungkin Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jazakallah khair Pak Ustadz atas kajian yang luar biasa di sore hari ini. Insya Allah kita